Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Serius. Luar biasa ya, serius. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, anak-anak, kalau di Bali ada 3 kasta, 3 urutan tatanan kehidupan mereka. Ngerti? Brahmana, Ksatria, Sudra. Nah, Brahmana ini golongan orang yang sugih, berpendidikan. Kalau kita paling ahli Taurat ya Brahmana itu. Brahmana. Terus Ksatria itu yang sikap ngambil apa itu, pelayanan bisa. Jadi kalau di Alkitab orang Lewi. Kalau yang satu lagi Sudra. Sudra itu rakyat jelata, kiring gotil gitu kalau bahasa Jawanya. Tapi di dunia modern ini jangan salah, bahwasanya yang sebenarnya Brahmana malah berpikir seperti pikirannya Sudra, dan yang memiliki kasta Sudra malah dia yang berpikir seperti Brahmana. Ini dunia modern, bener. Jangan ngomong mosok ya, kita buktikan saja kalau nggak percaya. Ada itu kejadiannya. Nah, sama seperti kata-kata konteks orang besar. Orang besar. Saya tanya ke Bapak Ibu, tapi lihat dulu konteksnya. Karena kata-kata harus dikaitkan dengan konteks. Konteksnya apa, kata-katanya apa, baru kita komentar. Kalau konteksnya nggak kena, kita sudah mengeluarkan statement malu. Tadi lagu ngomong, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Jangan bohongi Tuhan. Sumut-sumutmu kelihatan oleh Tuhan. Semua dilihat oleh Tuhan. Amin. Amin. Semua kan? Amin. Semua dilihat oleh Tuhan. Amin. Semua positif semua. Masa cuma satu? Enggak mungkin. Orang besar, coba perhatikan. Orang besar, ketika orang pulang kampung naik pesawat, katakanlah orang besar ini namanya Pak Wokabul. Pak Wokabul ini, Pak Wokabul ini pulang ke kampung, naik helikopter turun di depan rumahnya. Tetangganya mengatakan, ya Tuhan, Pak Wokabul sekarang sudah jadi orang besar. Yang pertama, orang besar. Yang kedua, Pak Wokabul datang ke gereja lewat sebelah sini. Karena pintunya sempit, nggak bisa masuk dia. Orang lantas jemaat ngomong, Pak Wokabul sekarang jadi orang besar, nggak muat dia lewat pintu itu. Dua. Yang ketiga, begini, ada orang jatuh di talang mesin. Pak Wokabul datang, kemudian membantunya, membalut lukanya, memberikan uangnya untuk pengobatan. Ada jemaat lewat mengatakan, ya Tuhan, Pak Wokabul adalah orang besar. Mana yang namanya orang besar dari kita? Yang menolongnya tidak besar. Beneran? Benar, setuju? Serius? Ini kan besar semua. Satunya besar, orang kaya. Satunya lagi memang badannya besar. Yang satu memiliki jiwa yang besar. Tapi apa yang mau kita pahami? Orang yang mana? Yang ketiga. Kalau kita ngomongin Pak Wokabul, ada muat Pak Wok, badanmu besar. Ya memang badannya besar. Kita melihat di fisik. Itu berbicara orang besar. Kategori kacamata kita untuk mendengarkan, membaca firman Tuhan, tergantung kita meletakkan kacamata kita di sebelah mana. Amin. Di sebelah mana? Kalau mendengarkan firman Tuhan, siapapun dia yang menyampaikan firman Tuhan, ketika engkau bersungut-sungut, ketika ada sesuatu ganjalan di hatimu, tidak akan mendapatkan berkat. Duduk datang ke gereja ini adalah semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, kata Bapak. Ada yang lainnya, siapapun itu, semuanya duduk untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau dulu yang keren,
Ding 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 ding. Wah, pertama tahun 2002 kan aku duwe HP. Muni banter banget. Itu mengganggu kekusukan loh. Enggak main-main. HP Nokia yang muni ding 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 duwe HP. Sekarang semua orang sudah punya HP. Mari kita belajar tentang orang besar. Kita buka Lukas pasal 10. Ini sesuai dengan almanak gereja. Karena metodis dalam penyampaian firman Tuhannya tidak boleh lari-lari. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Malah panjang yang bukan main. Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita baca secara berganti-ganti. Ayat 25 kaum ibu, ayat 26 kaum bapak. Ayat 37 dibaca bersama-sama. Kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian maka kau akan hidup." Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu luka-lukanya. Sesudah ia menyiramunya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah 3 orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Silakan duduk kembali. 1:10 berapa ayatnya? 10-12 ayat. Panjang sekali. Mudah-mudahan kita memperoleh sesuatu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu orang besar Bapak Ibu yang sudah di awal kita ceritakan. Ada beberapa tokoh di sini yang tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengasihi sesama manusia. Jadi hukum yang kedua. Kalau hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita ngomongnya semua tahu dalam melakukannya. Saya belum bisa melakukannya. Tidak boleh begitu. Saya mencoba belajar untuk mengasihi itu. Maka hari Minggu kau kemana?
Tangan Tuhan terbuka hari Minggu. Aku menunggumu, datanglah kepadaku untuk memutuskan hari Sabat. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kau kemana? Kalau Tuhan saja yang memanggil, kemudian kita tidak mendengarkannya, apalagi orang lain. Ini wajib. Hidup itu harus mengerti mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Konsistenlah menjadi orang Kristen, orang yang percaya. Di kemarin kelas meeting, kita semua menjadi lampu yang di atas gunung, yang ditonton oleh orang lain, yang disorot oleh orang lain. Kau orang Kristen untuk memancarkan terang. Maka kita harus menjadi pembeda, jangan sama saja. Sama, tidak ada bedanya gitu, kalau tidak bisa menjadi terang yang disorot. Kita memang disorot semua orang. Mengasihi sesama manusia. Yang kedua yang kita bahas, ada ahli Taurat. Ahli Taurat itu tidak usah diragukan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan. Ahli Taurat itu sarjana di Israel situ, paham dia. Tujuannya apakah dia minta pengajaran kepada Yesus dengan menanyakan ini? Tidak. Tujuannya adalah untuk mencobai itu Tuhan. Pasti tidak mungkinlah dia sudah hafal itu hukum, dia sudah ngerti, dia sudah paham. Tapi dia hanya sebatas paham saja, tidak mempraktikkan. Beda. Paham mempraktikkan dengan paham tidak mempraktikkan beda. Ahli Taurat itu gak mungkin tidak ngerti. Dia fase hukum Taurat itu 10 hukum Taurat. Yang kedua ada korban. Korbannya orang mana ya Bapak Ibu Saudara? Orang mana itu? Orang Yahudi, turun dari Yerusalem, yang tinggal di Yerusalem itu orang Yahudi, ke Yeriko itu orang Yahudi, ya dirampok habis-habisan. Apa kondisinya? Sangat membutuhkan pertolongan orang lain, sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Yang ketiga penyamun itu rampok, BSTTan itu kejam, sudah diambil hartanya dipukuli lagi. Nah itulah perampok. Yang keempat ada imam. Imam itu pemimpin ibadah. Pak Pendeta kalau gitu di Kristen itu. Pak Pendeta. Iya imam. Nah, apa yang dilakukan oleh imam ini? Menoleh saja dari jauh. Itu loh kan, lihat tetap geletak di sana. Nah, ngalih. Hanya lewat saja imam itu. Kenapa imam ini hanya melihat? Karena dia ingin menjaga kekudusannya sebagai pemimpin ibadah. Orang Yahudi itu tidak boleh menyentuh orang Yahudi itu dalam pelayanannya itu tidak boleh terganggu, disiplin. Makanya aku pengen melayani, menjaga kekudusannya. Nanti bajunya kecipratan darah dan lain sebagainya tidak boleh. Menjaga keputusan itu imam. Benar yang dia lakukannya benar, tapi nanti pertanyaan Tuhan Yesus di terakhir. Imam. Yang kedua orang Lewi. Orang Lewi sebenarnya sudah ada kegerakannya Bapak Ibu. Kita lihat di nas, dia itu sudah datang melihatnya, sampai datang melihatnya, sudah dilihat begitu. Baik, ini sudah kejat-kejat. Baik ngalih. Kenapa dia pergi tidak jadi menolong? Karena dia tidak mau terlibat. Jadi orang super yang menjadi saksi gitu kan. Ngalih orang Lewi. Jadi saksi berat, jadi saksi itu. Dia tidak mau melibatkan dirinya, mencari posisi yang aman. Wes dia nggak itu apa-apa. Padahal sudah datang dia. Di ayat Alkitabnya dikatakan mana orang Lewi. Lalu orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia meninggalkan. Yang terakhir orang Samaria. Orang Samaria yang tergerak belas kasihan. Samaria dan Yahudi itu terlibat permusuhan antara etnis dan agama. Jadi tidak mungkin kira-kira kalau orang Samaria itu nolongin orang Yahudi,
atau sebaliknya orang Yahudi menolongi orang Samaria. Tapi di sini judulnya Samaria yang tergerak belas kasihan. Bapak Ibu, Samaria itu terletak di daerah Yudea. Berdiri tahun 400 sebelum Masehi. Ini kawin campur, sama-sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan kawinnya dengan orang Yahudi saja. Kawinnya dengan orang Yahudi. Tapi kalau orang Samaria, orang Yahudi yang kawin campur dengan orang lain, bangsa asing. Bisa bangsa Arab, bisa bangsa Palestina. Itulah orang Yahudi. Sehingga menurut hukum Yahudi, orang Samaria itu najis. Najis. Tapi kok ditolongi sama orang Samaria? Ditolongi loh oleh orang Samaria. Apa yang dilakukan orang Samaria? Yang pertama, membalut luka. Yang kedua, menyiram minyak dan anggur. Karena zaman dahulu tidak ada Handyplus atau ban merah. Siram pakai anggur, pakai minyak. Yang ketiga apa? Memberi tumpangan, ditumpang di keledai dia. Terus dia sendiri gimana? Jalan kaki, pengorbanan. Memberi tumpangan, berkorban. Yang keempat, ia merawat, ya, memberi tempat, disewa no kamar, dirawat. Terus memberi uang. Terakhir, memberikan dirinya sebagai jaminan pertanggungjawaban orang lain. Kalau nanti ada apa-apa kurang, nanti aku datang, dan ketika aku datang aku yang membayar. Berapa duitnya yang dikasihkan? 2 dinar. Bapak ibu saudaraku, 2 dinar itu sama dengan 2 hari bekerja. Ada di Matius itu 2 hari bekerja. 1 hari kalau di pemerasaan itu 1 hari bekerja 1 dinar. Kalau 2 hari bekerja 2 dinar. Silakan dibaca di Matius. Terus ditanya sama Tuhan, siapakah dari ketiga orang ini yang sesamanya manusia? Apa jawab ahli Taurat? Di Alkitab, apa jawab ahli Taurat tadi? Orang yang tergerak hati memberikan menolong anaknya orang Samaria. Oh, ngerti kau, kata Tuhan. Lakukanlah itu. Perbuatlah demikian. Simpel. Tuhan Yesus memberikan contoh. Sama prinsipnya dalam gereja ini. Ketika kita tidak melakukan pelayanan itu harus tetap berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka pasti akan digantikan oleh orang lain. Dan ketika digantikan orang lain, berkatmu diambil oleh Tuhan, diberikan kepada orang lain. Kalau lihat nolong, siapa yang duluan nolong, Bapak Ibu? Siapa duluan nolong ini? Yang pertama. Kalau mau mikir duluan, siapa yang menolong? Imam harusnya, tidak sampai ke orang Samaria deh. Imam harusnya yang menolong. Tetapi karena tergerak oleh belas kasihan, orang Samaria ini murah hati, tergerak oleh belas kasihan. Dia bukan bangsa Yahudi, dia orang lain. Dia orang najis menurut hukum Taurat, tetapi dia menyembuhkan, merawat, memberikan kekuatan, memberikan pertanggungjawaban kepada para Yahudi. Sesamanya Yahudi saja tidak. Satu, mengabaikannya. Saya mau pelayanan,
Yang satu sudah melihat mau nyari posisi apa tadi? Ya pindah, tidak usah dekat. Baru orang ketiga. Kita semua sudah tahu bahwa yang menjadi orang besar adalah orang Samaria. Sesama manusia adalah semua makhluk, semua manusia yang tidak dibatasi oleh apapun itu. Suku, sesamamu hanya sama-sama karena bukan, sesamamu hanya sama-sama marga kulto bukan. Sesamamu apakah hanya keluarga Mbak Minto? Bukan. Sesamamu apakah hanya keluarga Mbak Wardi saja? Bukan. Sesamamu adalah manusia tanpa dibatasi apapun itu, baik suku, budaya, agama, adat, bahkan yang menganggap kita musuh sekalipun. Hati-hati, Bapak Ibu Saudaraku, buka hati kita. Terkadang kita tidak merasa memiliki musuh, tetapi orang memusuhi kita. Haleluya. Kasihilah orang yang mengutuk kamu. Kita dekat bagi orang yang mengutuk kamu. Kasihilah musuhmu. Gitu. Angel dari yang gampang. Alah, iya, mari kita berusaha. Begitu. Apa iya? Ada dua ini kata-kata yang begitu. Kalau bilang begini, kasihilah musuhmu. Respon jemaat, apa iya? Kalau responnya begitu berarti dia merenungkan, apakah iya? Kalau jawabnya, apa iya? Tapi kalau kasihilah musuhmu, jawaban jemaat, apa iya? Nah itu dibalik terus ngomong, balik ke aku lah. Apa iya? Kenapa kita menunjuk ini kepada orang lain? Kenapa kita menunjuk ini kepada orang lain? Ketika kita menunjuk ini kepada orang lain, 4 jari kita menunjuk kepada diri kita sendiri. Amin. Percaya? Nih, kemana yang 4? Ke sini. Begitu Bapak Ibu. Menjadi orang yang besar, teori pemikiran ada 3 hal. Orang yang berpikir besar memikirkan hidup, bagaimana besok hidup, kemudian bagaimana bisa menghidupi orang lain, menciptakan sesuatu yang baru, memikirkan tentang itu. Orang yang memiliki jiwa sedang berpikir tentang peristiwa. Biyen kayak ini, biyen kayak ini, dhisik kayak ini, terus peristiwa. Tetapi itu peristiwa yang dijadikan panduan hidupnya. Yang ketiga, orang yang berpikir kerdil itu memikirkan orang lain. Pilihan kita mau jadi orang besar, setengah besar atau kerdil ada di hati kita. Tuhan tahu, lihat, kalau kau jadi orang kerdil yang dibicarakan orang lain terus. Kenapa kita membicarakan kebaikan orang lain? Kita yang berbuat kebaikan. Apa gunanya membicarakan kebaikan orang lain? Masuk surga? Tidak. Sama 3 orang ini, ahli Taurat, orang Lewi, Samaria. Kenapa hanya orang Samaria yang menolong orang Yahudi ini? Karena dia mengasihi sesamanya. Setiap orang Kristen memiliki kewajiban dan tanggung jawab mengasihi sesama. Amin. 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 Kecil aminnya. Ini ibu bapak, saudaraku, anak-anak. Ini ditulis sudah di Alkitab loh. 2 hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini bukan saya yang ngomong, kata
atau Pak Pendeta nanti yang firman sampaikan ngomong kasih ngomong toh, bukan itu firman Tuhan yang ngomong ini. Punya tanggung jawab dan kewajiban. Kita kalau ngomong wajib ini kalah dengan sebelah. Tung 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 glem. Wis kajian nggawa sarung nang lantai. Awake dhewe kelas meeting, ngerti wis kelas meeting, ngopo kowe nang kebon. Sing ngerti jadwale kok. Dina Minggu ngopo malah lunga dina Minggu. Minggu adalah hari untuk menyembah Yesus. Kalau enggak gitu enggak namanya Minggu. Terserah diganti apa. Sejak mana kita memiliki karakter itu untuk menempatkan Tuhan sebagai juru selamat yang berotoritas dalam hidup kita. Kalau nggak percaya Tuhan, ya sudah berhenti saja darah Kristen. Tidak mengutamakan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebesarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, kalau kita percaya itu, mengamini itu, kita bisa mempraktikkan. Ketika mengasihi sesama melalui tindakan konkret, real, tadi membalut, menyiram itu real. Setiap tempat dan waktu, tidak dibeda-bedakan. Mengasihi itu tanpa batas, tanpa mengharapkan imbalan. Aku ngasih kau terus, kau gak pernah ngasih aku. Itu masih ada pamrihnya. Kayak kita bahas dengan di kelas meeting, Kopung Dona mengatakan, nah kalau calon itu ngasih tok ya belum baik namanya. Dan ngasih tok, ngasih coblos aku gak baik. Ada pamrihnya. Kan tidak ada pamrih, kasih itu tidak ada pamrih ke semua orang tanpa ada batasan suku dan lain sebagainya. Sanggup kita seperti itu? Belajar. Kalau belajar tak nggak lulus praktik. Amin. Sudah berapa tahun kita bekerja di tempat ini Bapak Ibu? Saya dari bayi kecil sampai sekarang. Kedewasaan iman itu harus kita miliki untuk percaya sebagai Tuhan sebagai juru selamat kita yang hidup. Kita bukan bayi lagi yang perlu kubur, dirayu, ayo nyang gereja, ayo P2, ayo PW, ayo kelas meeting. Ora sudi, aku rasa seneng karo pendeta nih. Apa begitu? Ora sudi, aku rasa seneng ngambil sing firman, apa begitu? Iman kita tidak dewasa. Iman kita masih bayi yang disuapi dengan bubur. Tetapi sekarang kita sudah dewasa semuanya. Mari bergereja dengan baik. Kapan majunya hidup ini? Kawan gak mau maju, kita mau maju. Suami gak mau maju, kita sendiri istri yang maju. Sebab keselamatan itu ada di tangan masing-masing. Gak titipan. Sing lanang mlebu surga, sing wedok mlebu surga. Siapa sih kau mau? Urusan ini masalah surga itu tidak tergantung kepada suami dan istri atau anak. Kau nggak mau ya sudah, kamu sendiri bilang. Aku nggak dompleng surgamu. Begitu Bapak Ibu. Jadi mengasihi sesama itu harus real, konkret, dibuktikan dengan nyata. Tidak bisa hanya mengatakannya saja. I love you. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Apa buktinya? Begitu. Aku mencintaimu Tuhan. Oh Yesus, aku layak melayanimu Tuhan. Kau kasih teguhan enggak? Itu Tuhan ngomongnya. Pasti ada firman di sini gitu kan. Kau kasih ucapan syukurmu enggak? Begitu. Belum Tuhan, aku mau belajar. Baik, kata Tuhan, diberkati lagi. Ini semuanya harus real, harus nyata. Tidak bisa bohong-bohongan. Apa kalau kita ingin hidup di dalam kepura-puraan dan kepalsuan? Seperti imam dan orang Lewi, tahu orang itu membutuhkan pertolongan tapi mengabaikannya, tidak mau ambil tanggung jawab.
tidak mau hadir. Wis teko tapi mendelok tok. Itu orang Lewi sudah datang, sudah dilihatnya itu, dan dia mampu melakukan itu, pekerjaan itu, tetapi dia meninggalkannya karena dia tidak mau terlibat. Apakah begitu sebagai pelayan? Komitmen kita, setiap orang percaya adalah pelayan. Di mana-mana itu dibedali itu, dibuka di kelas meeting, semua orang percaya ada pelayan. Dan Tuhan tahu itu. Apakah kita berpura-pura atau kita dalam kepalsuan? Tuhan tahu itu. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Zaman Samuel sebelum raja-raja. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ayo baca yuk bersama-sama ya. 1 Samuel 16 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan memandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati. Jangan bohong-bohongan. Tuhan melihat hati. Sudahlah. Kenapa kita harus memelihara kecongkakan hati kita itu? Kesombongan kita di hadapan Tuhan. Gugurkan itu, hancurkan itu, untuk kita bisa menjadi pelayan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada artinya menungsoi pangkat derajat dunia penggunaan tidak enak. Di hadapan Tuhan tidak ada. Hanya kebaikan saja dan kasih kita terhadap sesama itu yang dihitung Tuhan. Amin. Amin. Amin ya lemes. Amin. Ya cuma Mbak Wardia semangat. Amin. Puji Tuhan. Iya. Kan terlihat. Apakah kemudian manusia itu hanya melihat di depan matanya saja? Oh baik. Aku rono disuguhi, wah disuguhi baik. Begitu saja tidak. Kemudian apakah kita perlu tahu apa kebaikan orang itu yang dilakukan orang itu? Tidak penting. Ngapain dengar-dengerin? Kalah, lakukanlah. Sama aja kita manusia. Sama, kita semuanya bisa berbuat baik toh? Kita semua bisa berbuat baik toh? Bisa. Yang tidak bisa adalah ego dan kecongkakan kita. Eman-eman. Lek tuku pengen murah. Tuku pengen murah, akeh api, nggak bayar, utang iso. Itu biasa manusia. Ini kan dari utang. Tidak dengan Tuhan. Mau cantik, mau tinggi, bagus, kaya, perawakanmu di depan Tuhan tidak dilihat. Kalau hidupnya masih dalam kepura-puraan dan palsuan, tahu Tuhan melihat hati. Dan ketika tidak melakukan 2 hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau hidup di dalam kepalsuan dan kepura-puraan. Benar. Meskipun kau utama, haleluya, puji Tuhan, tapi kau dalam kepalsuan, Tuhan tahu, Tuhan melihat hati. Amin. Amin. Modiar lagi dulu bahasanya. Tidak, ini ya memang demikian. Bagaimana kita jangan ngomong tok. Kayak orang lain sama imam saja ngomong tok. Tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Mari kita buka Matius 5 ayat 8. Ada kaitannya ini Bapak Ibu. Matius 5 ayat 8. Kita baca bersama. 1, 2, 3.
Berbahagia orang yang lapar. Anak itu tinggalan. Kita ulangi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Suci hatinya akan melihat Kalau kita merasa hati kita sudah suci, puji Tuhan. Tapi kita semuanya harus belajar memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita semua harus belajar mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Kenapa kemudian kita tetap meninggikan hati kita di hadapan Tuhan? Tidak ada gunanya lagi. Percaya kalau otoritas Tuhan hanya Tuhan yang sebagai juru selamat. Tidak ada artinya kita hidup di dunia ini. Tidak kecantikanmu, tidak hartamu, tidak kebaikanmu, semua mati, diinjak-injak kalau sudah mati oleh orang tanah kita. Tidak ada lagi ceritanya. Hanya kebaikan saja dan kasih kita yang kita bawa pulang kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita semakin bisa memuliakan nama Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Amin. Seperti lagu tadi, kita nyanyi bersama-sama dulu. Kalau nyanyi ini melek, tidak diresapi, enggak. Nyanyi itu kan jadi. Nah, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Oh Tuhan, hanya Kau yang mengerti hatiku. Aku bohong, aku palsu, aku pura-pura, Kau yang tahu. Gitu. Nyanyi, ya bukan hanya nyanyi, jujur nyanyi, tidak diresapi, nggak mendapatkan apa-apa. Kita ingin dapat berkat dari Tuhan, amin. Amin. Mari kita menyanyi Pak Miko. Rennya saja ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita berdiri. Alam Bapa, kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hanya Tuhan yang mengetahui isi hati kami semua. Kami hari ini Tuhan ingin belajar untuk mengasihi sesama kami manusia. Biarlah Allah memberikan kekuatan hati kepada kami, mematahkan ego, kecongkakan, kesombongan, sumut-sumut akal pahit di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami ingin belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami membawa damai sukacita, kami membawa kesukaan hati kami hari ini untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Berkat-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, memberikan kelimpahan kepada hidup kami sehingga kami berarti bagi orang lain Tuhan. Dan ketika kami meninggikan nama Tuhan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan oleh orang lain. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, sentuh hati kami, untuk kami bisa melakukan kehendak firman Tuhan. Kami ingin pulang membawa damai sukacita,
mempertaruhkan hidup kami satu minggu ini dalam penyertaan Tuhan. Ampunilah Tuhan hidup kami yang masih dalam keraguan-keraguan, kepalsuan, karena Kau tahu, Kau mendidik hati kami semua. Sempurnakan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.